Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Amalia dari UPN Veteran Jawa Timur. Saya peserta dari MSIP Batch 5, yaitu Studi Independen PT Sitet ERP Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul hak akses atau Security Matrix. Untuk yang pertama, kita akan membahas hak akses, kedua inventory, ketiga skenario, keempat adalah security matrix dan import data, kelima adalah segment product. Untuk yang pertama ada hak akses, yaitu sistem pengaturan hak akses pengguna pada suatu informasi atau aplikasi yang bertujuan untuk mengontrol akses dan perlindungan terhadap data dan informasi yang tersimpan di dalam sistem. Security matrix berisi daftar hak akses atau peran yang telah ditentukan serta pengguna atau kelompok pengguna yang diizinkan untuk memiliki hak tersebut. Dengan adanya security matrix, administrator sistem dapat mengatur akses pengguna ke dalam berbagai level atau tingkat akses, tergantung pada tugas atau pekerjaan yang mereka lakukan di dalam perusahaan untuk menjaga keamanan sistem dan kerahasiaan informasi perusahaan. Yang kedua ada inventory, yaitu salah satu dari banyak modul yang ditawarkan pada platform ERP Odoo. Modul ini didesain khusus untuk membantu bisnis mengelola persediaan barang dengan lebih efisien. Dengan menggunakan modul inventory Odoo, perusahaan dapat mengotomatiskan berbagai aspek manajemen persediaan, termasuk penerimaan barang, pengiriman, perpindahan stok, dan serta perhitungan persediaan secara real time. Yang ketiga yaitu ada skenario yang sudah saya buat. Nah, di sini adalah Lia merupakan seorang karyawan yang bekerja di PT bersamamu. Dia memiliki job desk yang sering berhubungan dengan merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan kebijakan antara lain yaitu pengoptimalan pengendalian inventaris, memastikan stok produk tercukupi dan memenuhi permintaan langsung dari customer, mengantisipasi kebutuhan di masa depan, serta dapat melakukan meminimasi pengeluaran biaya. Untuk yang keempat ada security matrix. Nah, di sini ada beberapa role, ada inventory manager, inventory staff, purchase staff, sales staff, manufacturer staff, accounting staff, dan ada admin. Nah, di sini ada CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, ini kita bisa isi sesuai dengan role-nya. Jika inventory dan inventory, kita bisa mengakses semuanya. Jika dalam purchase, kita hanya bisa membaca, itu juga dengan seterusnya. Kemudian, yang keempat ada import data. Nah, di sini ada nama-namanya, ada Lia, Bayu, Vina, Gilang, Akil, dan Budi. Nah, di sini terdapat role-nya masing-masing, yaitu Lia sebagai manajer inventory, kemudian Bayu sebagai staff inventory, kemudian Vina sebagai staff purchase, Gilang sebagai staff sales, Akil sebagai staff manufaktur, dan Budi sebagai staff accounting. Selanjutnya ada set menu produk. Nah, di sini ada beberapa list, yaitu mendaftarkan produk baru, melihat daftar produk yang tersedia, merubah settingan produk, membuat varian baru produk, mendaftarkan serial number, dan merubah settingan varian produk yang bisa dilakukan oleh user dan administrator inventory. Kemudian di sini ada configuration, menentukan warehouse, memilih operation type, memilih product kategori, memilih atribut, memilih reordering rules, membuat barcode. Nah, ini bisa dilakukan oleh administrator. Pada reporting, kita bisa membuat stok baru, membuat location baru, melihat history, yaitu dari move history, kemudian dapat melihat stock valuation yang dapat dilakukan oleh administrator. Selanjutnya kita langsung aja ke tutorial bagaimana cara penggunaan hak akses pada Odoo. Untuk langkah yang pertama, kita bisa login ke database yang sudah kita buat. Selanjutnya, kita aktifkan developer mode terlebih dahulu.
Nah, ini adalah developer mode-nya sudah muncul, sudah aktif. Lalu kita ke bagian setting lagi. Nah, di sini kita pilih user and companies, kita pilih user. Kemudian di sini kita pilih favorit, kita import record. Kemudian di sini akan tampil upload file. Kita bisa upload file berjenis Excel atau CSV. Jadi saya milih yaitu Excel. Nah, ini saya akan upload. Nah, import record ini akan menunjukkan hasil dari apa yang kita ketik pada Excel tadi, otomatis akan tersistem di sini. Nah, di sini kita pilih name. Bisa aja kita search. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan tes. Nah, jika terdapat tulisan everything seems valid, maka data yang kita ada di Excel sudah valid dan sudah bisa digunakan di dalam Odoo ini. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan import. Nah, data yang tadi sudah ada di Excel akan keluar di sini. Nah, di sini ada Akil, Bayu, Budi, Gilang, Lia, dan Pina. Nah, untuk kita ambil contoh yaitu kita ada Lia sebagai manajer inventory. Nah, di sini user type-nya sebagai internal user. Kemudian sales-nya kita kosongin, invoice-nya kita kosongin, manufacturing-nya kita kosongin, employees-nya kita kosongin. Kemudian ininya juga dikosongin. Kemudian inventory-nya sebagai administrator, marketing-nya dikosongin, survei-nya yaitu dikosongin. Nah, selanjutnya kita melakukan uncentang yaitu contact creation. Kemudian lalu kita save. Nah, jika sudah kita kembali lagi ke user. Kita melakukan lagi pada Bayu sebagai staff dari inventory. Nah, di sini adalah user type-nya adalah internal, kemudian sales-nya kosong, invoice-nya kosong, manufacturing-nya juga kosong, project service-nya juga kosong, yaitu inventory-nya sebagai user, email marketing-nya kosong, survei-nya juga kosong. Lalu kita uncentang dari contact creation, lalu kita save. Lalu kita kembali ke user, begitu juga dengan seterusnya. Oke, baik, jika semuanya sudah kita isi, maka kita ke user and companies, kita pilih group, kita ketik inventory. Nah, nanti akan muncul inventory administrator atau inventory user. Nah, untuk administratornya di sini tadi ada Lia. Kemudian kita ke inventory user. Ini ada Akil, Bayu, Budi, Gilang, Vina. Nah, semuanya jika kita udah isi sesuai dengan yang tadi user atau administrator, maka akan keluar di sini. Nah, jika semua sudah, maka kita akan beralih ke masuk ke akun masing-masing. Nah, di sini untuk yang pertama adalah akunnya sebagai manajer. Kemudian yang kedua ini ada dari Bayu sebagai staff dari inventory. Nah, ini adalah tampilan dari manajer inventory. Di sini ada overview, operation, product, reporting, configuration. Kemudian
Jika pada Bayu yaitu sebagai staff inventory, maka tampilan yang ada yaitu ada button overview, operation, product. Nah, perbedaannya yaitu di sini tidak ada configuration dan reporting, sedangkan pada manager terdapat reporting dan configuration. Itu perbedaannya. Kemudian kita bisa melakukan lagi yaitu pada di sini user. Nah, di user tadi itu kan ada di user tadi itu kan ada Vina. Vina itu sebagai staff dari purchase. Kemudian kita masukkan passwordnya yaitu ABC. Kemudian yang kedua itu ada Gilang. Dengan job text-nya yaitu staff dari sales. Nah, ini adalah tampilan dari Vina yaitu selaku dari staff purchase. Nah, di sini ada order dan produk. Kemudian kita bisa logout lagi. Kita bisa menggantinya dengan Akil. Akil ini sebagai staff dari manufaktur. Nah, di sini tadi ada dari Gilang sebagai sales. Nah, di sini ada order, ada invoice, ada produk. Nah, itu adalah pada Gilang. Kita bisa logout. Kita isi Bayu. Kita isi yaitu Budi. Nah, ini tadi ada dari Akil sebagai manufaktur. Nah, di sini isinya terdapat operation, planning, product, reporting. Kemudian pada Budi, yaitu invoice atau accounting, terdapat customer, vendor, reporting, dan configuration. Jadi kesimpulannya pada semua yang udah kita coba tadi semuanya berhasil. Yang terakhir ada kesimpulan, pada UDO hak akses dan security matrix tetap menjadi hal yang sangat penting untuk diatur dan dikelola dengan baik. UDO memiliki fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengatur hak akses dengan mudah, termasuk membatasi akses ke modul, menu, dan data tertentu. Dengan mengatur hak akses dengan baik, pengguna dapat memastikan bahwa data yang sensitif tidak dapat diakses oleh pengguna lain yang tidak memiliki otoritas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem UDO terus terlindungi dari ancaman keamanan yang memungkinkan muncul di masa depan. Dengan mengatur hak akses dengan baik dan terus memperbarui keamanan sistem di UDO, pengguna dapat menjaga data dan informasi organisasi mereka tetap aman dan terlindungi dari ancaman dari luar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.